Perang Gaza belum juga berakhir. Di tengah kebuntuan negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, korban jiwa terus berjatuhan. Setidaknya 57.823 warga Palestina tewas akibat perang yang berkobar sejak 7 Oktober 2023. Meski mendekati jumlah korban tewas 60.000 jiwa, namun perang Gaza tidak atau belum dikategorikan sebagai genosida. Mirisnya perang Gaza ini berlangsung di peringatan 30 tahun genosida Srebrenica. Lantas bagaimana jejak sejumlah genosida dan tragedi kemanusiaan sepanjang peradaban modern? Sejauh ini Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB belum tegas menyebut kematian hampir 60.000 orang di Gaza sebagai genosida. PBB hanya menyebut semua tindakan Israel di Gaza konsisten dengan metode genosida. Bahkan PBB dan Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC yang menetapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan ditikam balik dengan cara disanksi oleh sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat. Dalam sidang Sekretariat Jenderal PBB Selasa 8 Juli 2025, Amerika Serikat mengulangi ancaman kepada ICC. Penasihat hukum Deplu Amerika Serikat Reed Rubinstein meminta semua tindakan ICC terhadap Amerika Serikat dan Israel soal penyelidikan dan perintah penangkapan untuk dihentikan. Dalam konteks kejahatan kemanusiaan di Gaza, PBB dan ICC seolah tidak bisa bertindak apa-apa. Hal ini sangat berbeda dengan penyelesaian genosida Srebrenica 11 Juli 1995. Genosida itu diawali pada 1991 saat Yugoslavia mulai pecah akibat konflik etnis. Ketika Republik Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan pada 1992, wilayah itu menjadi medan pertempuran. Orang-orang Serbia mengincar warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka dalam kampanye pembersihan etnis. Kala itu lebih dari 100.000 orang tewas. Dunia bertindak cepat dan garang. Pada Mei 1993, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menjadi dasar pembentukan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY. Pengadilan khusus itu memburu penanggung jawab genosida. Sejumlah politisi dan jenderal diburu lalu dihukum oleh ICTY dengan dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka termasuk Ratko Mladic, Radovan Karadzic, dan Radislav Kristic. Selain Srebrenica, insiden genosida lainnya yang diingat publik dunia, apalagi kalau bukan Holocaust, yaitu pembunuhan sekitar 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi dan rekan-rekan mereka selama Perang Dunia Kedua. Antara tahun 1941 dan 1945, Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler berusaha menghapuskan seluruh komunitas Yahudi di Eropa. Orang Yahudi dibunuh oleh pasukan kematian yang disebut Einsatzgruppen atau diangkut ke kamp-kamp pemusnahan. 6 juta dari 11 juta orang Yahudi Eropa tewas. Holocaust terutama terjadi di Eropa Timur, di tempat-tempat seperti Polandia dan Ukraina. Hitler akhirnya bunuh diri sebelum Perang Dunia Kedua berakhir dan belum sempat diadili. Insiden tragis genosida lainnya terjadi di Kamboja. Pol Pot adalah pimpinan Khmer Merah yang melakukan genosida terhadap warga Kamboja. Pada 1975, Khmer Merah menyerbu Phnom Penh dan menguasai kota. Dengan ibu kota dalam genggamannya, Khmer Merah memenangkan perang saudara dan memerintah di negara tersebut. Mereka memulai kampanye pendidikan ulang yang menargetkan para pembangkang politik termasuk dokter, guru, dan siswa yang dicurigai. Dalam 4 tahun berkuasa, antara 1,7 hingga 2 juta warga Kamboja tewas dalam genosida yang kerap disebut sebagai killing fields atau ladang pembantaian Khmer Merah. Pol Pot kemudian melarikan diri ke daerah pedesaan di Kamboja hingga 1997 saat kasus kejahatannya diperkarakan. Pol Pot meninggal di rumah tahanan hutan. Masih di Asia Tenggara, Min Aung Hlaing, pimpinan militer Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Selain itu, Presiden terpilih saat itu Suu Kyi juga diminta pertanggungjawaban. Pada 2017 lalu, pasukan pemerintah Myanmar memimpin tindakan brutal di negara bagian Rakhine sebagai serangan balik atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army di 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer. Sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar. Sampai saat ini keduanya belum diadili walau upaya membawa mereka ke sidang internasional telah dilakukan. Sahabat Kompas, begitu kejinya sederet kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Semua kebanyakan berkelindan dengan libido kekuasaan. Tak terkecuali di Gaza, untuk itu jangan lagi ada kasus genosida. Nyawa manusia terlalu berharga untuk dikorbankan dalam peperangan dan perebutan kekuasaan. Kemanusiaan harus tetap diperjuangkan demi perdamaian dunia.